Enggak, saya nggak upload ya. Nggak upload kan? Upload Udah Pak, Pak, ada. udah dilihat udah. Oh, lihat yang paling atas tuh di SAV. Oh iya. Nah, jadi file-file wajib yang kamu punya ini ya ada titik SAV, ada titik SPV. Ya. Nah, Oh dan iya. kalian butuh 3 SAV, 3 SPV. Itu dalam pelaksanaannya itu. Jadi kalau kalau untuk SPSS saya totalnya ada 6 file. Nanti ada tambahannya adalah file dari Word gitu kan. Sebagai bukti hasil dari tulisan kalian. Lalu sebagai tambahan untuk presentasinya yaitu PowerPoint. Jadi untuk tugas kali ini saya nggak minta cuma 1 file, pasti ada 8. Nah, SAV nanti kamu rename. Ini kan variabel Y. Jadi jangan sampai saya tanya lagi ini data input buat yang mana. Nah, yang paling kanan itu nggak hanya skor total, tapi di sampingnya lagi itu harus ada skor valid. Kenapa? Karena setelah di sini, ya kan? Ini kan kamu mencari ininya kan, validitasnya kan. Item mana yang drop, item mana yang valid. Coba Nop, ini udah dihitung belum Nop? Belum Pak kalau yang Anissa. Yang Novi udah. Ini yang Y ini yang mana? Yang punya Anissa. Oke. Klik analyze. Ini cari validitas kan? Apalagi coba, masih ingat kan validitas? Kita masukin skor yang valid aja kan Pak ya? Item valid. Ini kan mencari valid kan? Ya. Validnya udah diketahui belum yang mana saja? Udah Pak, cuman tadi nggak dicatat sama Novi. Sebentar Pak. Ya kalau udah dicari berarti nanti tinggal compute variabel aja, bikin di skor valid gitu. Bukan data, no. Kalau mau buka buka SPV. Namanya output, file output. File open output. Open database ya open output. Wah, enak nih saya sambil makan. Nah, nama outputnya sesuai ya. Output apa? Output variabel Y. Tapi tambahkan output ya supaya membedakan. Data Y, data output Y gitu. Oke Pak. Banyak banget yang drop nih. Ini di item akhir-akhir Pak, banyak yang ininya. Udah, ini kan setelah validitas, baru kamu cari inilah, bikin skor valid. Iya. Skor validnya coba buka data Y tadi, file data Y. Nah, transform compute. Berarti udah tahu kan mana aja kan? Nah, lakukan tulis target variabelnya skor valid. Skor valid Y. Ingat, nggak boleh ada spasi.
Lalu numeric expression-nya hanya memasukkan yang valid saja ya. Kalau yang tidak valid nggak usah dimasukin. Yap. Sorry, Pak. Anissa ada nggak Anissa? Anissa nggak nongol ya? Maksudnya kalau berdua bisa dibantuin, Anissa sebutin. Iya, Pak. Anissa sebutin aja yang validnya nomor berapa aja biar cepat komplit nih. Yang punya saya ya, Pak. Ini yang data Y kamu, data Y yang ditampilkan Nopi ini data kamu bukan? Bentar. Iya, Pak. Nop, di yang compute tadi Nop, yang numeric expression tadi. Nanti kamu dipandunya oleh Anissa. Oke, Pak. Ingat ya, kalau skripsi itu kamu kerja sendiri. Tapi kalau sekarang masih bisa kolaborasi. Nah, kalau mau kolaborasi silakan sama pasangannya masing-masing di rumah. Ya, Welis ya. Ya romantis, Bu. Udah Pak, ini udah ketahuan yang validnya. Ya udah, item berapa aja masukin. Item 5 tambah item berapa? Yang lain baiknya jangan sekedar ini tapi nanti dicatat, ditandai, oh ini untuk ini untuk ini, sehingga tidak perlu terlalu mengulang-ulang YouTube lagi. Sebetulnya kamu nonton YouTube yang enak saya gitu. Cuma nggak enak lah. Artinya memorinya balik lagi ke YouTube. Di dunia persidangan ada berita duka kemarin tuh. Ada mahasiswa yang nyaris tidak nangis, lulus. Pak. Langsung nangis. Beneran Pak nggak lulus? Hah? Nyaris Beneran nggak itu, lulus. Orang make penelitiannya salah. Jadi jangan dikira kuantitatif kamu dapat penguji yang nggak bisa kuantitatif atau pengujinya nggak awas itu. Ya berdoa saja supaya saya bukan penguji kamu. Ya udah Pak. Habis ini kan kita lihat crown batch alpha-nya ya Pak. Apaan sih, enak aja. Lihat dulu di datanya ini jangan ke output. Oke. Nah, ini kan yang dipakai nanti di data XY itu pakai yang di copy yang skor valid Y ya. Oke. Lihat ada perbedaan kan? Kalau skor total 65, skor valid Y-nya ternyata cuma 6. Artinya ada pengurangan. Gitu. Nah, otomatis reliabilitasnya yang dihitung hanya yang valid saja. Coba sekarang cari reliabilitas. Lakukan ulang reliabilitasnya. Khawatirnya reliabilitas yang dilakukan kamu, saya mau tanya dulu, itu menghitung semua atau menghitung yang valid saja? Yang reliable Pak. Iya. Kalau yang reliable itu yang valid. Oke, kamu kan tadi di output kamu kan ada reliable ya. Coba sekarang buktikan. Lakukan perintah untuk reliable. Nanti kita akan cari apakah outputnya sama atau tidak. Sementara di sini kan 0,728 nih.
Ya kan? Iya. 0,728. Nanti kita lihat di reliable berdasarkan yang diamati oleh saya gitu. Apakah sama ataukah berbeda? Coba gimana? Udah tahu kan caranya? Klik apa? Regression. Enak aja regression. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Scale ya, Pak. Scale, ya. Reliability analyze. Ya. Hanya masukin yang valid. Valid ya. Kan di Juanda itu ada lulus bersyarat. Ya Sinta ya? Lulus bersyarat. Gimana Pak? Lulus Lulus bersyarat. bersyarat. Ditahan berarti Pak. Lo penelitiannya salah kok. Kalau di kampus lain kan lulus tidak lulus kan cuma 2 itu aja. Ini ada lulus bersyarat. Iya. Paling nanti ada tambahan ujian apa gitu ya Pak? Iya. Ya siap-siap sedih lah. Makanya ujian tuh selain bawa skripsinya, minum yang banyak. Mana tahu nangis, nanti jadi dehidrasi. Pak, ini klik statistik dulu kan, Pak? Iya kah? Nah, beda kan? Iya. Nah, ternyata reliabilitasnya segini, bukan yang 0,7. Dari mana tuh 0,7? Nah, berarti Nopi dan Anissa ada keliru nih. Jadi reliabilitasnya segini ya, jangan bukan yang tadi loh. Iya, tadi belum di ini Pak, reliabilitasnya sudah belum di apa namanya? Belum di setting gitu. Oke, ulangi langkah-langkahnya. Jadi apa saja yang dibutuhkan dalam menguji reliabilitas dan menguji validitas dan reliabilitas sebuah data variabel. Yang pertama-tama kita masukkan data itu, kita masuk ke SPSS-nya, data input. Kemudian di data view, di data variable view, kita input setiap itemnya dari nomor 1 sampai terakhir gitu. Nah, setelah itu kita ubah desimal dan measure-nya. Setelah kita ubah, maka kita masuk ke data view. Dari data view ini, kita masukkan skor dari masing-masing pilihan dari responden gitu. Setelah itu kita klik transform, kemudian compute variable. Nah, ini kita sebelum ini Pak, maaf, sebelum ini kita analyze dulu. Kemudian klik correlate. Kan ada transform dulu, transform ikut hitung skor total, analyze, transform lagi, hitung skor valid. Ya. Baru hitung reliabilitas. Reliabilitas. Oke. Itu ya tahapannya ya. Reliabilitasnya kita di data output kan, Pak? Ya, kan jadi langkahnya setelah data entry lalu compute total ya. Kemudian uji validitas, lalu compute lagi untuk compute valid. Lalu uji
reliabilitas. Oke? Oke, Pak. Nah, terus buka file baru. Ini semua di-save. Buka file baru di file data, yaitu file untuk data XY. Ini saya anggap yang X-nya udah ya, sama ya. Saya nggak usah diulang-ulang lagi. Tapi buka data baru, yang data SAV-nya. Nopi putus kayaknya nih. Lost signal. Ayo. Ini yang lain nggak salah kan ya? Enggak, Pak. Insya Allah udah. Belum deh, belum selesai. Ya, soalnya Bapak, maaf, tinggal sepekan lagi nih. Ya udah, Nop, share lagi, Nop. Bapak Sinta pernah, Pak, nggak di-save, jadi ulang lagi. Ya, nggak apa-apa. Ulang lagi itu artinya belajarnya harus lebih teliti. Bapak mau tanya, Pak. Apa, Nisa? Bapak, jadi setiap kita bikin di SPSS tuh misalnya pertama kan kita bikin validitas. Nah, itu harus di-save dulu gitu, Pak. Baru rehabilitas, save lagi. Kayak gitu, Pak. Enggak, yang itu kan masuk dalam Enggak. satu file. Oh, iya, iya. Artinya Kirain gini, harus satu-satu. walau yang pasti adalah satu file itu udah dianggap satu kumpulan. Makanya output itu juga harus dibawa ya pada saat sidang ya. Itu kadang-kadang tuh ya kalau kemarin sih ada yang berani ada yang berani pada saat saya nguji, ada yang berani nggak bawa outputnya gitu. Ini mana di lampiran nggak ada, buka sekarang laptopnya. Ternyata nggak ada. Nggak ke-save gimana dong? Iya ya kayak gitu, nggak ke save. Nah itu makanya hati-hati nih, hal penting demi masa depan kamu nggak kesimpan. Nah siap nangis. Mana Nop bikin file baru Nop? Nop. Ya, Pak, maaf. Suaranya agak putus-putus. Bikin file baru. Bikin skala baru, Pak. File Ya, baru. File Oke. data, bukan file output ya, file data ya. Bukan yang ini, bukan. Oh ya, open data, new data. New data. Ini namanya nantinya di save sebagai data XY. Nah, name-nya diganti X. Kemudian labelnya itu kamu ganti dengan nama variabelnya. X-nya apa tadi itu? Nah, measure-nya diganti dong. Bapak izin bertanya. Apa Berarti sih? itu labelnya yang punya teman kan dua kuesioner kan? Iya. Oh, pilih X atau Y-nya ya, dimasukin salah satu gitu ya, Pak? Iya. Dua-duanya gitu. Ya, satu X, satu Y. Iya. Measure-nya Siap. pakai scale karena dua-duanya angket. Karena dua-duanya angket pakai scale. Kalau yang tes pakainya yang nominal. Oke. Nah, kemudian data view. Nah, di X-nya kamu isi yang skor valid tadi di copy, yang Y-nya skor valid yang Y. Udah ada belum? Di blok no, di blok.
Kok nggak dari nomor 1, Nop? Kenapa, Pak? Dari responden pertama dong. Oh iya, iya. Kopi Bapak mau tanya lagi. apa? Skor validnya itu yang tukeran itu kan sama teman gitu. Berarti yang misalnya X Sinta hasilnya dari teman Sinta, yang Y Sinta hasilnya dari Sinta gitu kan? Iya. Oh, yang tukeran bukan yang awal pertama kali kita ke sekolahan sendiri masing-masing kan, Pak? Kok di output sih, Nop? Nggak Mau mungkin di lihat output yang lah. skor ininya, Pak. Ya, yang X-nya kan skor valid X. Skor valid X pasti ambil dari data. Data kamu udah bikin belum Iya, skor validnya? udah. Kan yang waktu itu, Pak. Ya udah, tinggal dimasukin. Iya, ntar di open dulu, Pak. Oh, yang waktu itu bukannya yang dari teman ya, Kanopi? Dari Nisa misalkan. Ya Yang kan, dari Nisa kan variabel Y-nya. kan tadi saya bilang bukan apa, buka output, Nop, bukannya data. Kok gitu sih? File, open, data. Oh, iya. Yang data view lah. Ini kamu 30 responden. Udah digabung Iya belum kan, sama karena punyanya ini? ini sebenarnya Pak gini, jadi kelas 5 itu sebetulnya ada 40 siswa. Nah, pada saat Novi nyebarin angket yang Novi, ternyata yang masuk hanya 30 orang. Nah, pas kemarin nyebarin yang punya Nisa, yang masuk 36 orang. Jadi, apa harus sama Pak respondennya? Disamakan 30 ke 30 lagi. Oh, iya, iya. Oh, berarti harus ulang lagi ya Pak? Ini berarti data Nisa belum masuk ya, responden Nisa belum masuk ke sini ya? Iya, belum. Kirim ke Belum sini dong. digabung. Harus digabung. Mm. Oh, jadi dilanjut gitu Pak, ke bawah? Iya, dilanjut. Jadi nggak ada Oh, iya, pemisahan. iya. Ini namanya penggabungan. Oh, iya, iya, iya. Berarti di, apa namanya, Jadi skor itemnya juga gimana Pak? Di data view-nya? Variable view-nya? ya makanya itu sudah digabung. Jadi gini loh, misalnya responden kamu 30 orang. Nisa respondennya berapa Nisa? 27, Pak. 30 tambah 27 berapa? 57. 57. Nah, otomatis jumlah di data X itu harus 57. Jumlah di data Y harus 57. Lalu jumlah di data XY itu harus 57. Paham? Oh, iya, iya, iya. Nah, Paham Pak. otomatis yang tadi perhitungan tadi itu ngaco semua. Nggak kepake. Kenapa? Karena belum ada penggabungan data. Iya, iya. Sekarang anggap dengan data yang ini ya, anggap dengan data yang ini. Tapi nanti ini pasti jangan diikuti nih, belum benar ya. Ini Nopi, Anissa ini belum benar karena kamu belum gabungkan. Sekarang silakan Nopi copy hanya 30 Nop. Di skor valid Nop. Karena ini harus berlanjut sebagai contoh kan. Nah, ini khawatir juga akan terjadi sama yang kalian mentang-mentang datanya terpisah, kalian nggak menggabungkan. Bapak cara menggabungkannya kan misalkan aku 1 sampai misalnya 22, misalkan yang Elma nih 25, berarti yang 22 dulu, yang Sinta dulu, baru yang hasil dari Elma, hasil Iya dari teman. betul. Oh gitu. Jadi nanti X sama Y-nya misalkan 44, Y-nya juga 44 gitu ya? Iya, Oh, oke, oke. tapi jangan ditukar-tukar ya. Misalnya Sinta di nomor kecil, terus nomor lanjutannya punya Elma, terus yang di Y-nya ternyata ditukar. Itu nggak boleh ya. Enggak, Pak. Ya. Nop, segera Nop di ini Nop. Ya, Kak.
Yang punya Nisa apa punya Novi? Ya, yang di copy paste-nya. Sebentar, saya mau tanya, yang tadi data Y-nya apakah apakah nomor 1 Y sama dengan nomor X? Nomor 1. Paham nggak? Oh, sama. Iya, iya, Pak. Ini saya yang pakai nih ya. Saya yang share. Ntar kamu lanjut share lagi. Nah, artinya di sini ini punya Novi. Punya Novi sampai berapa? Misal taruhlah sampai 20. Misal, ini misal ya, ini misal. Maka di sini lanjutnya Sinta. Saya Sinta lagi. Anissa. Nggak bisa lagi. Ani aja lah, Ani. Gitu. Ini sampai berapa? Misal sama-sama 20, berarti 40. Nah, ini cara begini. Nah, otomatis yang di Y-nya juga sama. Ini X, ini Y. Nah, ini juga sama. Gitu. Tidak boleh berulang. Nah, sekarang saya tanya ke Novi, apakah data yang pertama, data Y itu seperti ini? Novi apa? Data Novi juga. Seperti ini, atau jangan-jangan kamu punyanya begini datanya. Yang X-nya punya Novi, yang Y-nya punya Anissa. Ininya nggak dipakai. Gimana tuh? Nop? Yang tadi, Pak. X-nya Novi, Y-nya Novi. Oke. Nah, nanti berarti minta data dari Anissa untuk melakukan gabungan. Oh, iya, iya. Oke. Nah, sementara ingat ya, ini buat yang lain juga semua, sementara saya akan tunjukkan langkah-langkah sampai dengan tahapan selesai. Karena jangan sampai saya ikut memperbaiki pekerjaan Novi. Rasanya tidak fair buat yang lain. Ya enggak? Iya, Pak. Oke. Sekarang Novi yang share. Silakan diblok dulu. Itu 37 sampai diblok dulu, Nop. Yang mana, Nop? Skor validnya. Kita ngerjain data X sih. Saya nggak mau ngulang sesuatu yang kamu udah bisa. Bukan di situ dong. Itu kan data Y. Salah, Nop. Inilah penggunanya nama file biar nggak repot. Tadi kamu ngerjainnya di untitled 2. Bapak. Nah, Ctrl V di situ. Dilihat data ya, ke bawah, Nop. Itu berarti remove yang tidak ada data X-nya. Oke, jadi dianggap adalah data ini punya 30 responden ya. Itu clear aja, Nop. Oke.
Ini di blok 31 sampai 36 di blok NOP. Klik kanan, clear. Nah, sekarang kalau udah seperti ini, apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah mencari, ini saya tulis tahapannya. Jika X dan Y skor validnya sudah diketahui, maka tahapannya adalah uji prasyarat. Kenapa harus uji prasyarat? Uji prasyarat itu untuk dapat melanjutkan apakah bisa dicari hipotesisnya atau tidak. Yang pertama adalah uji prasyarat tergantung dari jenis penelitiannya. Kalau penelitiannya penelitian hubungan, paling tidak baik hubungan atau pengaruh, itu wajib menguji namanya uji normalitas. Oke. Apabila data normal, maka bisa lanjut ke tahap uji berikutnya. Apabila data tidak normal, maka harus dilakukan banyak hal. Salah satunya adalah ulang penelitian. Jadi ini sangat bahaya ketika kamu datanya tidak normal. Syarat normal adalah sig lebih besar 0,05. Ya, ini artinya data berdistribusi normal. Bapak tulisannya izin nggak ada, Pak. Sabar dong. Uji normalitas kelihatan kan? Iya, Udah, kelihatan. Pak. Iya, saya tahu. Saya per kalimat baru saya tampilkan. Per kalimat saya tampilkan. Sekarang udah ada kan? Udah, Pak. Nah, Udah, secara Pak. otomatis sig yang kurang dari 0,05 namanya, ini saya mas tulis lagi, tidak normal. Nah, makanya berdoalah yang baik, penelitian kamu yang baik, tidak perlu tipu-tipu sehingga sig-nya di atas 0,05. Oke. Kita sekarang pembuktian. Langkahnya. Stop, siap, klik analyze. Descriptive statistik. Explore. Nah, X dan Y dimasukkan ke dependent list. Kemudian klik plot. Kemudian ada normality plot with test, itu dicentang. Kemudian histogram dicentang. Continue. Nah, oke, udah siap belum? Siap-siap sedih Siap. nih. Klik OK. Kok nggak ada, Pak? Udah klik OK belum? Lihat di outputnya. Udah. Nah, output yang mana tadi? Nah,
Nah, ada test of normality. Di atas, no. Di atas. Stop. Lihat bagian, kalau data kurang dari 50, maka pakainya Shapiro. Kalau data lebih dari 50, makanya Kolmogorov. Datanya berapa ini? 30. 30. Maka pakai yang mana? Shapiro. Shapiro. Lihat, signya berapa? Signya 0,117. Ini kan masing-masing. Berarti yang motivasi datanya normal. Ya kan? Ya, Karena apa? ya. Lebih dari 0,117 itu 0,05. lebih besar dari 0,05. 05. 5. Nah, sementara yang multiple Oh. intelligent datanya, Kurang dari 0,05. maka disebut Tidak normal. nah, Tidak normal. ini nangislah silakan karena kamu harus minta ulang. Bisa jadi data tidak normal itu dikarenakan apa? Dikarenakan peserta isinya asal-asalan. Paham? Iya, Paham, Pak. Pak. Nah, kalau isinya sekedar ngasal-ngasalan, kemudian terdapat data yang ekstrim, data tidak normal, maka untuk ini tidak bisa dilanjutkan. Tapi cara obatinya bagaimana? Nah, ini kan namanya setengah berhasil kan ya. Iya. Nah, cara obatinnya gimana? Cara obatinnya yaitu silakan tambah responden. Iya. Makanya harus ada penggabungan. Itulah kenapa jangan sekedar udah cukup penelitian di satu sekolah. Ih, jangan, itu kamu namanya mencari kuburan sendiri. Bikin peluang judul penelitian kamu yang banyak sehingga kalau misalkan data tidak normal, kamu gampang peneliti lagi tapi di sekolah yang lain. Misalnya satu gugus tuh ada berapa sekolah sih? Apa ya? Ya, Nob. Kurang tahu, Pak. Atau satu Cisarua ada berapa sekolah, Nob? Tapi kalau di satu kecamatan Novi itu ada 4 gugus gitu, Pak. Satu kecamatan. Ya, oke. Dari satu kecamatan tuh ada berapa sekolah? Kurang lebih kalau di Novi kurang lebih ya, Pak. SD negeri itu ada 20 apa berapa ya? Nah, Kurang lebih seumpama segitu, Pak. dari 20 ternyata penelitian kamu cuma sampai dengan 100 orang gitu. Sampai 100 orang. Nah, terus kan otomatis 100 orang tuh ternyata 2 SD loh gitu. Terus kamu dapat multiple intelligence-nya tidak normal. Berarti kamu cari lagi dengan Variabel responden yang Y-nya. lain. Iya. Oke. Itu yang menyesakkan, turun lapangan lagi nggak jadi skripsi ya. Bapak, Ya, berarti selama kita datanya itu di antara variabelnya itu belum normal, kita terus gitu ya cari data iya. di sekolah. Mentok. Tapi ada juga orang, Mentoknya itu ya. ada juga, pokoknya gini, harus memenuhi syarat. Bagaimana data tidak normal? Memang ada uji non parametrik, tapi harus memenuhi syarat juga. Ada namanya uji Wilcoxon, ada uji Friedman. Gitu. Itu uji Wilcoxon itu dan Friedman itu namanya uji apabila terjadi data tidak normal. Namun, tetap syarat harus dipenuhi. Pengujian tersebut itu untuk mencari
data tersebut haruslah normal. Kalau nggak normal, ya tetap tambah responden. Nanti nggak bisa nggak bisa dilanjutkan gitu. Makanya berusaha sebaik mungkin gitu. Tapi saya lagi mencari kemudahan gimana caranya seumpama data itu tidak normal, secara otomatis yang namanya syarat itu kan harus dipenuhi. Nah, tuh saya lagi mau mencoba mematahkan bahwasanya itu tuh uji normalitas itu tetap dilakukan uji, tapi data normal itu tidak perlu wajib gitu. Ibarat kata seperti ini. Kamu sholat, syarat sholat adalah berwudu. Betul nggak? Ya, Pak. Nah, bisa nggak kamu sholat kalau nggak pakai wudu? Nggak bisa. Atau kamu wudu, cuma wudunya model kayak instan gitu. Yang penting basah kepala, basah tangan, sama basah kaki. Nah, itu normal atau tidak? Kamu wudhu, tahapannya kan banyak kan, basuh ini, itu, segala macam ya kan? Nah, terus kamu melakukan wudhu, tapi hanya basah kepala, diusap-usap kepala kamu, usap-usap tangan, usap-usap kaki. Nah, apakah itu bisa sholat? Memenuhi nggak syaratnya? Tidak. Ya, itulah maksudnya. Ya. Oke, paham ya? Iya, Pak. Yang dicari ininya. Bagian SIG. Bapak, Hai. Pak, ini kan tadi kalau kita lebih dari 50 respondennya, berarti kita fokusnya ke Kolmogorov-Smirnov ya, Ya, hasil SIG detailnya. ya. Ya, karena berhubung Novi dan Anissa itu pakai yang 30 responden, maka kita lihat normalitasnya di Safiro ya, SIG-nya. Safiro. Oke, Pak. Kalaupun nanti kamu, misalkan kalau di penggabungan kamu kan katanya 57 kan? Iya, Nah, 57 beda. berarti kamu nanti lihatnya yang Kolmogorov. Lihat di sininya. Ini Kolmogorov lebih parah loh. Ternyata datanya nggak normal kan? Yang motivasi juga. Benar Iya, nggak? iya, kurang Ya. dua-duanya. Iya, artinya sebetulnya banyak yang membuat data tidak normal, Nov. Yang pertama, intinya adalah responden isi asal-asalan. Kenapa responden isi asal-asalan? Yang pertama adalah pengen cepet selesai. Yang kedua adalah nggak ngerti pertanyaan. Yang ketiga adalah terlalu menyepelekan. Yang keempat adalah jangan-jangan tipu-tipu peneliti. Jadi sebelum merujuk menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Ini saya tipu-tipu nggak ya? Oh, ini saya bikin angketnya dengan bahasa Indonesia yang baik dan pentingan nggak ya? Oh, ini anak-anak ngerti nggak ya? Ini kan datanya dua-duanya nggak normal kan? Nah, sekarang kita anggap ini normal ya. Kita anggap ini normal. Maka ya, ingat ini kita anggap ini normal semuanya. Jangan di ini tutup dong. Keluar lagi si Nopi. Keluar lagi, Pak. Wah. Pental-pental kamu, Nop.
Kenapa, Pak? Ya, kepental-pental. Sekarang namanya uji linearitas. Oke, Pak. Kita anggap ini normal. Ingat ya, ini sebenarnya tidak normal, tapi kita anggap ini normal. Setelah data itu normal, namanya uji linearitas. Nah, apa itu uji linearitas? Kok nggak muncul ya? Muncul nggak di layar? Nggak muncul di layar ya? Iya, Pak, belum. Saya dulu, saya yang share screen. Share whiteboard. Uji linearitas itu sebetulnya adalah mencari hubungannya linear atau tidak linear. Tahu apa yang disebut hubungan linear dan tidak linear? Contoh nih. Sekarang kamu kuliah S1, jurusan PGSD. Nah, pekerjaan sebagai guru SD. Nah, itu artinya antara pekerjaan dengan pendidikan itu linear. Tapi ada di antara kamu mahasiswa PGSD, pekerjaan guru PAUD. Nah, itu artinya tidak linear. Sampai situ nyangkut? Yep. Oke. Uji linearitas itu ada syaratnya sama. Tapi dilihatnya adalah deviation from linearity ya, deviation from linearity yaitu pada sig harus lebih besar dari 0,05. Artinya linear. Tapi kalau kurang dari 0,5 artinya tidak linear atau istilahnya non-linear. Oke? Bisa dipahami di sini? Nah, Bisa. yuk kita cari pembuktiannya. Nope, share screen lagi. Di data nope. Kita anggap ini datanya normal ya. Kita anggap datanya normal. Oh, di situ nope. Yang tadi dong, data XY dong. Ini kan output. Yang title 2 tuh. Nah, klik analyze. Cari regression. Lalu dengerin dulu. Ini kalau yang linear sebentar. Ini compare means dulu. Maaf, compare means. Analyze, compare means.
Kemudian means. Nah, dependent list itu diisinya pakai Y. X masuk ke independent list. Kemudian option. Kemudian kamu pakai test for linearity. Continue. Oke. Oke, lihat di scroll ke bawah. Cari ANOVA tabel. Nah, dilihat deviation from linearity-nya, sig-nya berapa? (0,735). Nah, itulah berarti datanya linear atau tidak? Linier, Pak. Linear. Uji normalitasnya tidak normal, tapi datanya linear. Coba hubungan distribusi datanya tidak normal, tapi hubungannya linear. Ya, ini ingat hubungannya linear. Cuma ini adalah masih dalam kategori syarat. Untuk membuktikan apakah ini ada hubungan atau tidak ada hubungan, kita nanti uji berikutnya. Tapi sementara adalah yang kita bisa pahami dari uji linearitas atau yang bisa kita ambil kesimpulannya dari di sini, deviation from linearity sama sig-nya. Oke, ini sama sig-nya. Gitu. Oke, sekarang kita coba yang namanya uji hipotesis. Ya, ini udah selesai. Nah, kita langsung uji hipotesis. Saya tulis dulu pakai whiteboard. Uji hipotesis. Hipotesis kamu itu kan mencari hubungan. Ya. Nah, uji hipotesis itu adalah dengan melakukan uji regresi. Nah, regresinya tergantung dia masuk kategori linear atau tidak linear. Nah, ternyata hasilnya adalah linear, maka lakukan uji regresi linear. Kalau uji regresi yang tidak linear juga ada. Namanya uji regresi non-linear. Apa yang dicari? Yang dicari adalah nilai T hitung. Ya, ini keduanya ya, nilai T hitung. Nilai T hitung itu syaratnya adalah T hitung lebih besar dari T tabel. Ini untuk keduanya nih. T hitung lebih besar dari T tabel. Ini nanti disebutnya baik keduanya itu menyatakan ada hubungan, Tapi kalau kebalikannya T hitung kurang dari T tabel, maka
Ini tidak pengaruh dengan regresi linear atau non-linear ya, ini sama ya. Maka tidak ada hubungan. Oke. Jadi penentuannya dari T hitung. Lalu ada penentuan dari mana? Penentuan dari apakah hubungannya positif atau hubungannya negatif. Ya dilihat dari nilai T hitungnya. Jika dia minus, maka dia negatif. Ya. Disebut positif, berarti otomatis nilai T hitungnya positif. Artinya tidak ada tanda minus. Contoh contoh misalnya 2, berapa. Nah, itu namanya positif. Tapi yang negatif itu misalnya minus 2, berapa. Itu namanya hubungan negatif. Oke. Terus dilihat apa yang berikutnya, nilai sig. Sig-nya itu 0,05 dianggap signifikan. Tapi ini harus kurang ya. Sig-nya harus kurang dari 0,05. Saya tulisnya di mana nih? Bingung saya. Saya tulis di atas ya. Sig 0,05 pada T hitung. Di baris T hitung di apa? Masih baris T hitung nih. Masih baris variabelnya gitu. Ya, itu namanya signifikan. Tapi kalau kebalikannya, sig lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Belum? Kalau belum, kita minta notis. Ya. Berarti misalnya nilai T hitungnya itu ternyata positif, berarti terdapat pengaruh antara variabel pengaruh positif terhadap variabel gini Pak, misalnya nilai T hitungnya itu positif, berarti kesimpulannya terdapat pengaruh positif dari variabel X terhadap variabel Y gitu Pak. Enggak dong, terdapat hubungan positif. Oh iya, hubungan positif. Oh iya. Kalau negatif berarti negatif gitu ya Pak? Iya, terdapat hubungan negatif yang signifikan apa tidak signifikan gitu. Kalau di rumusnya itu Pak kan kita suka bikin rumus ya Pak di laporannya itu nanti gitu. Ya, kalau nanti. Misalnya, oh iya. Kalau belum muncul tabelnya saya nggak mau ngasih tahu lah. Sementara ini kan ada syarat-syarat dan interpretasi, ya kan? Iya. Kalaupun rumus itu nanti lihat di tabelnya. Oke? Nah, sekarang share screen. Ini ngebul ya sekalian ya. Ya Pak. Siap? Di data dong, jangan di sini. Oke. Nah, klik analyze. Ini uji hipotesis ya. Kemudian regresi. Nah, sebentar. Kalau uji
linear pakainya yang linear, kalau uji non linear pakainya yang curve. Tadi datanya linear kan? Ya. Maka pakainya yang linear. Klik. Nah, kemudian masukin tuh dependennya yang Y, independennya yang X. Oke, coba masuk ke, kalau nggak salah di statistik juga ada deh. Tapi saya lihat tuh statistik, coba lihat. Nah, ini pakai model fitnya dicentang udah ya. Nah, karena ini cuma 2 hubungan, partial correlation-nya nggak usah dicentang. Udah, itu continue aja. Ya, jadi nggak ada diubah. Kemudian ke plot. Nah, oh ini nggak usah. Nggak usah. Oke, ke option. Karena kita mencarinya T, ini nggak usah F nggak usah. Cancel aja. Oke, ini berarti udah langsung, berarti masukin aja independennya, kemudian di independennya X, lalu klik OK. Klik OK. Nah, yang dipakai adalah model summary, ANOVA, sama koefisien. Nah, nilai T-nya berapa? Lihat di situ. Nilai T-nya yang motivasi dong. Iya, Pak. Nah, 0,233. 233. 233, iya. Berarti normal. Normal berarti, Kak. Apaan sih Tidak. normal? Tidak signifikan berarti. Tidak signifikan. Terus T hitung itu lebih, kita lihat T tabelnya berapa. T tabelnya dihitung dari mana, gitu kan? Jadi kan DF-nya berarti 29 kan. Sekarang buka Google. Kita lihat T tabel. T tabel kalkulator. Nah, itu. Enak ya sekarang ya, tinggal klik jadi. Dulu mah sedih banget. Kenapa memang, Pak? Hah? Ya Kak, pernah ngerasain ngitung manual gak? bikin apa namanya tabelnya itu. Saya dulu nggak ada begini. Di scroll ke bawah, nanti ada kolom-kolom. Nah ini dia, stop. Degree of freedom-nya itu berarti jumlah responden. Dikurang 1. Atau yang pakai kurang 2. Tapi ini kurang 1 dulu aja. Significance levelnya 0,05. Jangan pakai koma. Kan ini pakai bahasa Inggris ini websitenya. Nah, calculate. Nah, yang diambil yang total ya. Minus 2 plus minus 20452. Nah, ini berarti datanya tidak ada hubungan. Pantaslah pantaslah tidak signifikan karena tidak ada hubungan. Ya kan? 2 sama 0 gedean mana? Gedean
2. 2. Iya, ternyata T tabel lebih besar daripada T hitung. Atau T hitung lebih kecil dari T tabel. Ya kan? Nah, Iya, jadi Pak. kesimpulannya adalah tidak ada hubungan antara apa tadi? Motivasi dengan kecerdasan majemuk. Iya, tapi kan tadi yang kanopi belum dihitung secara penggabungan mungkin ya, Pak. Nanti kan bisa Iya, jadi ini. menurut kamu itu penelitian gagal atau enggak? Kalau sudah Enggak, bisa belum. menyebabkan. Nih, yang belum. sekarang nih, yang sekarang. Kesimpulannya tidak ada hubungan. Menurut kamu penelitian gagal atau tidak? Oh, gagal. Enggak dong. Karena Oh, sudah enggak berhasil gagal. sampai uji regresi. Itu tidak gagal, itu berhasil. Oh, iya, Pak. Kalau tadi kan ada kegagalan di data tidak normal kan. Sebetulnya data tidak normal, yang lainnya nggak bisa lanjut karena nggak memenuhi syarat. Pokoknya kalau data tidak normal, hasilnya pasti tidak ada hubungan. Itu Jadi sudah dua-duanya pasti. harus normal ya, Pak? Kalau dua-duanya harus normal, dua-duanya normal, itu nanti akan fair. Dia bisa ada hubungan, bisa tidak ada hubungan. Kalaupun ada hubungan, berapa? Pasti kecil ataupun besar, gitu loh. Oh Nah, iya. sekarang syarat disebut linear itu harus normal. Kalau nggak normal, ya kan sama halnya gini. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kamu orang normal ketemu dengan orang normal, melaksanakan pernikahan kan bisa kan? Iya. Nah, kalau orang tidak normal ketemu dengan orang normal, memaksakan namanya. Bisa nggak di melangsungkan pernikahan? Bisa, tapi hubungannya hubungan searah, hubungan yang tidak baik. Apalagi dua-duanya tidak normal, bisa nggak ada hubungan? Malah yang ada, siapa lu? Ya enggak. Iya, iya. Nah itulah. Cuma untuk kalian ketahui ya, bagi orang lain menganggapnya ini harus gini, ini. Ini bisa, ini bisa. Jangan. Kamu silakan percayai pada apa yang kamu yakini dan sesuai dengan kenyataan keseharian. Bahasanya bisa Bu Elis sampai sekarang hubungannya langgeng. Nah, itu karena antara Bu Elis dengan pasangan dua-duanya normal. Ya. Ya, itu normal. Masa ya tidak? Tuh. Bapak, Apa? berarti sebelum kita uji semua ini, kita harus pilih variabel yang sekiranya dapat berhubungan gitu ya, Pak? Variabelnya gitu. Nggak mesti. Nggak mesti. Nggak mesti. Kita nggak, pokoknya gini. Asalkan bisa mendapatkan data normal, kita nanti bisa membuktikan apakah memiliki hubungan atau tidak ada hubungan. Tapi kalau misalkan datanya tidak normal, itu namanya kamu membuat penelitian kamu tidak bisa dilanjutkan. Itulah yang saya beritahukan juga kepada yang sidang skripsi. Kalau belajar itu betul-betul, jangan tipu-tipu. Permasalahannya adalah tidak semua orang bisa kamu tipu. Ya enggak? Bicara statistik ketemu saya nggak bisa ditipu. Bicara kualitatif ketemu saya nggak bisa ditipu. Gimana dong? Susah kan? Sampai saya ingat betul, saya tadi dipesan, Bapak sih kenapa sih Bapak nanyain itu? Kalau nggak ditanya kan saya santai-santai aja Pak, gitu kan. Coba saya harus jawab apa ya kalau ada mahasiswa begitu? Ayo, Sin, kamu TU nih. Gini Pak, jawabannya kamu salah sih ketemu saya. Loh, dia kan nggak tahu pengujinya siapa. Oh iya benar. Berarti kurang persiapan diri Pak. Nah, sebetulnya usut punya usut, dia bilang,
ternyata saya menyadari Pak, kenapa saya dapat nilai C pada Medlit. Inilah hasilnya. Jadi Pak Yabu itu saya kira mah kejam sama saya. Yang lain dapat nilai A, nilai B, saya dapat C gitu. Saya bilang, ya enggak lah. Yang penting kamu udah ngerasain prosesnya ya. Nangisnya kan udah kan saya ember gitu kan. Tambah lagi lah. Itu keluarganya sampai datang gitu. Rame di lapangan. Tuh. Kalian mau ada yang mau sedih juga kayak mereka? Boleh? Enggak, Pak. Kali gitu. Oke ya, berarti udah dapat kan itu langkah-langkahnya ya? Iya. Gitu. Nanti Iya. tinggal bikin kata-katanya, bikin deskripsi-deskripsinya. Itu. Insya Allah mah sebetulnya gini, Medlit itu adalah dasar berpikir secara prosedural. Statistik adalah membantu kamu khusus bagian kuantitatif saja. Kenapa harus ada kuantitatif? Bahkan nanti pada saat skripsi kamu ada kelas tambahan. Ingat ya, kuantitatif atau kualitatif keduanya sama, punya daya kesulitan masing-masing. Mahasiswa tidak boleh meremehkan, oh saya mau yang ini karena saya bisanya ini. Nggak usah ngerasa bisa dalam segala hal kalau belum pernah membuktikan. Minimal satu terbukti, kamu bisa membuktikan penelitian kamu berhasil, itu udah cukup. Gitu. Tapi kalau belum pernah, terus bilang kamu bisa, itu namanya sombong. Gitu. Sekalipun saya banyak nulis, tapi tulisannya yang bisa saya akui, yang tidak bisa saya akui, otomatis saya tidak akan bicara. Tapi untuk kamu ketahui, ada kelas yang satu semester sama kamu juga, malah jadi joki artikel buat teman seangkatannya. Dia bilang, ini hasil dari kelas Medlit, Pak. Saya bikin artikel cuma 2 hari, 3 hari selesai. Terus saya dibayar 200.000. Itu real loh. Kalian juga dapat tugas kan dari dosen yang lain kan? Iya, Pak. Dapat. Bikin Iya, Pak, artikel. dapat. Bikin artikel. Nah, terus? Berapa Untuk banyak? UAS nanti. 1, Pak. Dua sih. ya. Dua. Masih mending 2. Mereka 10 ternyata. 10 mata kuliah, 10-10-nya artikel. Tapi di mata kuliah saya pusingnya. Ya, udah ngebul otaknya. Saya mau nanya lagi. Bu Elis sehat, Bu Elis? Bapak. Kenapa, Pak? Sehat nggak? Ntar pusing nggak karuan lagi. Ingat tulis rapot sekarang. Videonya Sehat, aja Pak, nanti cuman harus pinter ngatur waktu buat istirahat, Pak. Jadi nggak boleh kecapean gitu. Iya, saya semua juga sama, harus pinter ngatur. Tapi kan ngatur waktu disesuaikan dengan keinginan. Inginnya apa? Nilai bagus. Ingin lulus gitu. Kayak gitu. Jadi sesuaikan aja gitu. Kalau misalkan keinginannya banyak, maka pengorbanannya banyak. Itu. Tapi kalau keinginannya cuma sedikit, ya tuh nggak perlu berkorban. Saya juga lagi banyak nih, insya Allah Sabtu saya tes, jadi kemungkinan saya mungkin tidak bisa diganggu. Saya juga bimbingan masih bisa sampai besok, tapi itu juga sebelum Jumatan. Berikutnya saya akan persiapan tes. Saya bulan ini tes
di UI, bulan depan saya tes di Unpad. Artinya sama kan? Kamu mahasiswa dites, saya juga dites. Nah, kita sama-sama. Baru bulan Agustus saya jadi juri. Gitu. Ya, bikinlah lomba gitu. Atau nyuruh ini anak SD bikin artikel. Iya, ingat ya nggak boleh balas dendam ya sama anak-anaknya ya. Mentang-mentang tugas banyak, kemudian kamu ngasih tugas juga buat anak-anak kamu. Enggak, belajar dalam pemahaman saya adalah bagaimana membuat orang lain paham dan bisa pakai. Saya nggak butuh belajar banyak, yang dibutuhkan adalah apa yang diberikan ilmunya terpakai. Itu doang. Kalau yang kamu berikan terus banyak, bahkan mereka sampai lupa, itu artinya kamu guru yang tidak berhasil. Jadi lebih baik sedikit tapi dipakai. Artinya sedikit diamalkan tuh jauh lebih baik ketimbang banyak cuma tidak diamalkan. Gitu aja. Atau kalau saya hitung-hitung, sebetulnya yang diberikan di mata kuliah statistika pendidikan ini kan banyak. Hanya saja kita kalau dihitung kuantitas, ngapain aja statistik di mata kuliah statistik, ngerjain aja satu judul gitu lagi, itu lagi, ya kan? Betul nggak? Kalian kan ngerjain cuma punya kalian doang kan masing-masing. Itu dari awal kita bertemu sampai dengan di akhir, yang dibahas itu lagi. Tapi itemnya banyak. Uji validitas, langkah-langkahnya, uji reliabilitas, uji normalitas, uji linearitas, bahkan uji hipotesis. Lalu ada masalah dengan normalitas bagaimana, ada masalah dengan linearitas bagaimana, uji hipotesisnya harus apa saja kan gitu. Itu contohnya. Lalu bikin angket itu dasarnya teorinya siapa, kemudian dibikin indikator-indikatornya, ditulisin. Lalu kalian turun ke lapangan. Nah, itu berproses kalian. Yang diberikan sedikit, tapi proses kalian banyak dan insya Allah kenyang. Kalau kurang, maka selanjutnya pribadi. Ya, ini datanya kurang. Sebetulnya yang menentukan kalian hebat atau tidak adalah kemampuan kalian mau bergerak untuk mencari apa yang kalian resahkan, yang kalian gelisahkan, hingga menemukan kepuasan. Kalau puas dan merasa cukup, ya sudah. Gitu. Hentikannya sampai titik kalian puasnya di mana. Apakah puas dengan bisa bikin angket? Apakah puas dengan bisa bikin uji validitas? Apakah puas bisa sampai dengan uji reliabilitas, uji normalitas, linearitas, dan lalu uji hipotesis. Dan saya sarankan pada saat ini kan minggu depan kita udah mulai persiapan untuk UAS ya. Jadi ini pertemuan terakhir. Saya sarankan pada saat nanti kalian memilih judul, tolong beranikan dengan 3 variabel. X1, X2, lalu Y-nya 1. Beranikan dengan 3 variabel. Kalau kalian mau ambil kuantitatif. Pak, saya mau PTK. Saran saya jangan ambil PTK. Ya. Penelitian PTK jangan dijadikan skripsi. Kenapa? Nanti sulit ngambil ijazah. Karena tulisan PTK gitu-gitu aja. Dan nanti plagiasinya tinggi. Gitu.
Tapi kan diajarin di kampus. Iya diajarin, tapi PTK itu dipakai buat kamu dapetin kenaikan pangkat di guru tuh. Tapi itu untuk yang PNS ya. Bu Elis PNS bukan sih? Apa Pak? PNS bukan. Bukan Pak, tapi saya ini tenaga kontrak dari dinas Pak. Oh, ada kenaikan pangkat dan golongan nggak dengan syarat PTK? Enggak Kak, enggak Pak, cuman ada tes juga gitu tiap tahun. Oh, ya tes kan bukan PTK. Kalau kenaikan Iya golongan, bukan. kalau kenaikan golongan kan dari PTK biasanya. Iya Pak, PTK. biasanya kemarin ada yang ikut apa tes jadi Capsek ya, PTK Iya. juga. Iya. Ya, betul Capsek. Karena golongan Capsek kan kalau nggak salah harus 4B kan. Gitu. Nah itu kayak gitu. Jadi kalau kalian mau berkarir yang betul. Berkarir yang sungguh-sungguh. Tapi kalau sekarang buat lulus nggak usah pakai PTK. Kenapa? Menjebak kamu. Kalian butuh ijazah, bukan butuh dilama-lamai gitu ijazahnya. Makanya cari potensi yang kira-kira anti mainstream. Gitu. Mau kuantitatif 3 variabel. Kalau mau 2 variabel harus betul-betul unik. Kalau nggak unik jangan. Nah, kamu akan terjebak. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Mumpung masih bisa ngobrol nih. Bapak, tadi kan file yang harus kita buat itu ada 8 file ya Pak ya? 8. Nah, yang untuk Word-nya itu untuk kesimpulan sama deskripsinya kan Pak? Iya. Sama Kalau untuk PPT, ya? apa untuk PPT-nya kenapa? Kalau untuk PowerPoint-nya itu kita bahas tentang langkah-langkah dari awal gitu sampai menemukan hasilnya ya Pak? Enggak. Saya cuma butuh untuk kuantitatif itu saya cuma membutuhkan kenapa kamu merasa bahwasanya penelitian kamu penting. Oh iya. Kedua, kamu melakukan uji apa saja. Gitu. Lalu kesimpulannya apa? Jadi isinya itu tabel-tabel nanti banyak kan. Validitas itu kan tabelnya panjang ya. Jangan begitu nulisnya ya. Saya cuma butuh yang valid yang nomor berapa aja, yang drop yang nomor berapa aja itu diringkas tuh. Tabelnya jangan serta merta diambil dari SPSS langsung pindahin ke PPT. Itu pasti nggak kelihatan. Gimana kalau ujiannya luring aja? Berani nggak? Kasihan Mila Pak. Kenapa? Mila kan jauh Pak. Dia juga nggak nongol. Ya udah, pokoknya saya mah fleksibel gitu. Soalnya kalau kalian luring itu kalian nervousnya kelihatan sama saya. Wah ini nggak bisa sih, nggak bisa. Kalau sekarang kan enggak. Latihan sidang ya Pak? Ya kalau kemarin kamu ujian medlit juga kan panik-panik gimana gitu kan. Cuman kan sedihnya saya nggak kelihatan betul. Meskipun ada yang mengaku saya ketakutan, apalagi saya disuruh revisi gitu kan. Langsung ganti. Saya memang mengamati gitu. Oh ya ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah cuman kalau di luring itu suasananya pasti yang lebih beda. Kamu benar-benar merasakan nuansa ketar-ketir diliatin sama orang. Ya, teman-teman kamu ngeliatin juga. Itu seperti itu. Tapi ya kembali lagi ini fleksibel, kalaupun luring sebisa mungkin sebelum maghrib itu udah selesai. Kita majunya mundur jam 4. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, kita daring aja.
Itu. Saya juga lebih senang keduanya, daring oke, luring oke. Yang penting presentasi lengkap, kemudian pokoknya data tidak normal. Siap-siap sedih lah. Saya ingetin aja sekarang. Oke ya, data tidak normal. Wah, udah itu nggak ada yang nolongin. Segera ya dicari tuh. Kalau nggak ada nggak normal, ganti responden atau tambahkan responden. Bisa dipahami gimana caranya nih dalam waktu cepat kamu buru-buru hitung, buru-buru gabungkan, dicek normal atau tidak. Jangan sampai ketika ujian ditunjukkan ke saya, Pak, data tidak normal. Ya udah, yang lainnya nggak usah dikerjain. Akhirnya udah kontrak aja nilainya, nilai jelek. Auto ya, auto jelek ya. Jangan, Pak, jangan, Pak. Loh, oh jangan kan itu perhitungan statistik kamu nggak bisa berlanjut. Statistika pendidikan itu adalah tahapan-tahapannya diikuti gitu sampai selesai. Lo data tidak normal kan berarti bermasalahnya ada di kamu, jangan-jangan menyepelekan responden, menyepelekan bagaimana cara buat angket, itu fatal itu. Otomatis perhitungan statistiknya di mana? Kan mata kuliah statistika pendidikan itu core-nya pada statistiknya. Validitas dihitung, reliabilitas dihitung. Normal, oh tidak normal. Linearitas hilang. Kemudian regresi hilang. Ya kan? Itu. Dan nggak penting bisa statistik tapi tidak bisa membaca statistiknya. Jadi harus bisa sampai membaca statistiknya. Jadi mau saya buat apapun, oh ini kan angka-angka. Saya paham betul bahwasanya ada mahasiswa yang ngerasa benci dengan yang namanya statistik dan angka-angka. Padahal itu sebetulnya adalah karena dia tidak mampu membaca angka. Kalau mampu membaca angka, maka dianggap ya udah gini doang. Coba aja. Ya nggak? Kalian udah matang di Medlit, kalian harus matang di statistik, nanti silakan pilih. Mau kuantitatif skripsinya atau kualitatif skripsinya. Kalau misalkan tiba-tiba dapat dospem, ternyata dospemnya minta kuantitatif, aman. Oh, dospemnya minta kualitatif, udah aman. Terserah. Yang mana, Bu? Saya punya judul ini. Ibu mau pilih yang mana? Kan gitu kan? Itu enaknya. Jangan, Pak, saya bisanya cuman kuantitatif. Itu aja. Kan di kita mah bahaya. Kalau saya pembimbing, kamu mau judul apa? Kalau judulnya mainstream, ganti judul yang tidak mainstream apa. Kalau judulnya udah tidak mainstream, silakan. Mau penelitiannya jadi sama juga, boleh, bebas. Asal selesai, cepat. Paling lama, ya sekurang-kurangnya kalau penjadwalannya sama, Februari dapat SK, diupayakan bulan Mei udah daftar sidang, bulan Juni sidang. Sehingga bulan Juli saya nggak usah ngapa-ngapain lagi. Nah itu kayak gitu. Lulus deh itu semua wisuda Juli ya. Itu kalau kalian mau lulus ya. Tapi kalau nggak mau lulus, mau masih siapa tahu masih pengen ketemu saya lagi gitu kan. Nah itu silakan. Oke. Karena saya mungkin ada motivasi, Pak, saya masih mau belajar sama Bapak, saya nggak perlu lulus. Oh ya udah silakan. Bebas itu bebas. Ya Sin ya. Siapa tahu sih kamu betah gitu. Enggak, Pak, jangan, Pak. Ya Allah, jangan. Apa-apa sih. Kan mempererat tali silaturahmi, memperpanjang umur. Jangan, itu. Pak. Jangan, Pak, jangan. Doain supaya cepat dan tepat.
Oke. Oke, kalau gitu selamat berpusing-pusing. Ingat tetap jaga kesehatan. Tadi saya sesuai dengan pesan Bu Elis, jaga-jaga atur waktunya. Ya, kesehatan harus dijaga, diatur waktunya. Kalau nggak bisa ngatur waktu, silakan putar-putar aja di bagian belakang jam. Oke, itu caranya. Kalau ternyata jam dindingnya nggak ada atau jam dindingnya nggak bisa muter-muter, mungkin baterainya harus diganti. Ya, supaya waktu yang kalian punya lama atau kalian ngerasa wah, waktunya cepet banget, gampang. Cabut baterainya. Jadi waktu kalian itu pasti lama. Ya, cabut baterai jam. Waktunya kalian pasti lama. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Iya.